Halo, kembali lagi bersama saya Arica dalam channel kita Pintarpreneur, channel yang membicarakan ide atau situasi yang akan bisa kita analisa, kita manfaatkan untuk bisa menginspirasi kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai seperti apa tips mengelola uang yang kita miliki agar bisa menjadi bagian kesuksesan kita. Nah, namun sebelum kita masuk, yuk saya ingatkan lagi untuk mensubscribe channel ini jika ada manfaat dan mengklik tanda lonceng untuk mendapatkan update dari channel kita ini. Baik, kita mulai diskusi kita hari ini. Sebagaimana kita tahu, mengelola uang itu sesuatu yang bernilai seni. Artinya apa? Artinya ada pilihan dari kita. Ada orang yang dengan uang menyebabkan dia semakin sukses, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi tidak sedikit orang pula yang gara-gara uang menjadi justru stres, bingung, dan ada juga yang pada saat tertentu mendapatkan uang banyak tapi tidak tahu kemana uang itu kok tiba-tiba habis saja, ambiar aja. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Yang pertama, kalau kita mau mengelola uang dengan baik, kuncinya adalah jangan terlalu banyak pengeluaran dibanding dengan pemasukan. Harus ada keseimbangan antara berapa yang kita keluarkan, berapa pemasukan kita. Itulah banyak yang memberikan tips, katanya teorinya adalah bagi antara yang mana menjadi needs, mana yang menjadi want, dan yang mana yang menjadi lifestyle. Maksudnya apa? Ya kita bagi yang mana yang harus, yang mana yang perlu, yang mana yang kita inginkan saja sebagai bagian dari gaya hidup supaya lebih tampak cool misalnya, atau memenuhi keinginan atau selera kita. Nah, itu banyak manajemennya kalau terkait dengan bagaimana mengelola uang. Tapi intinya adalah kalau kita mau sukses menggunakan uang dengan baik, maka harus ada istilah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak sisi liabilities daripada sisi aset. Maksudnya apa? Maksudnya kita banyak membelanjakan kepada hal-hal yang sifatnya sesuatu yang habis, sesuatu yang sifatnya menjadi beban di dalam neraca keuangan kita. Tetapi yang harus banyak kita lakukan adalah membeli produk-produk yang akan menjadi aset jangka panjang. Contohnya, kalau kita punya uang, ayo belikan ke misalnya usaha. Nah, kita investasikan ke usaha. Kita membeli saham, kita membeli obligasi, kita membeli apartemen, yang semua itu akan menambah income kita, menambah penghasilan kita. Bukan hanya membeli barang-barang yang justru menjadi beban kita. Beli mobil sampai beberapa banyak yang tidak terlalu kita butuhkan, akhirnya menjadi beban buat kita untuk biaya perawatannya, untuk biaya operasionalnya, termasuk juga nilai jualnya nanti akan menurun. Ini namanya membelanjakan uang kepada bukan ke aset tetapi ke liabilities, menjadi beban apa yang kita beli itu. Nah, dipertimbangkan untuk tidak membeli aset-aset yang sifatnya liabilities atau menjadi beban. Boleh, tapi tidak boleh mendominasi. Harus ada perhitungan yang jelas
berapa banyak yang kita belanjakan ke aset-aset yang sifatnya beban. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus berani untuk menginvestasikan barang kita atau uang kita ke usaha-usaha, ke sektor-sektor yang kita bisa jangka panjang. Maksudnya apa? Jangan menginvestasikan uang yang kepada lahan-lahan atau kepada sektor-sektor atau kepada bidang yang kita tidak tahu. Tapi kalau itu kita investasikan ke usaha kah, ke saham kah, atau ke obligasi yang kita tahu betul dan sesuai dengan hobi kah, atau sesuai dengan selera kita, sesuai dengan passion kita, maka yakin investasi uang yang kita tanamkan di situ akan bernilai dan bisa berjangka panjang. Kalau tidak, maka hanya beberapa waktu kita invest kemudian kita keluar. Itu yang ketiga. Yang keempat, selalu membayar kepada diri kita sendiri dulu. Maksudnya apa? Dalam konsep beragama ada istilah zakat. Artinya setelah terpenuhi semua kebutuhan kita yang penting, baru ada ukuran tertentu kita mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya. Artinya apa? Kita sudah membayar diri kita. Sama juga di konsep pajak. Pajak penghasilan itu dikeluarkan ketika ada batas tertentu yang dikenai pajak. Artinya apa? Batas tertentu itu mengindikasikan bahwa kita sudah memenuhi kebutuhan pokok kita. Setelah pemenuhan kebutuhan pokok itu, baru kita mengeluarkan pajaknya. Artinya kita membayar diri dari hasil usaha, baru mengeluarkan pajaknya. Kita membeli kebutuhan mandatori, kemudian setelah itu baru mengeluarkan pajaknya. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah uang itu kita harus siapkan untuk dana emergensi, dana darurat, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, sehingga boleh kita dalam bentuk asuransi atau boleh juga dalam bentuk investasi jangka panjang. Misalnya beli tanah, karena harapannya pada saat terjadi sesuatu bisa kita jual, atau yang lebih cepat cair, misalnya emas. Beli emas beberapa banyak untuk persiapan ketika kondisi darurat kita nggak bisa apa-apa, ya udah kita jual emas itu. Dan memang yang paling banyak adalah dengan ikut ke dalam yang namanya asuransi atau reksadana atau yang sejenisnya yang lebih liquid, sehingga pada saat terjadi suatu kondisi darurat kita bisa langsung mencairkannya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan dalam mengelola keuangan. Yang terakhir yang saya harapkan adalah banyak orang gagal di dalam mengelola keuangan karena terlalu serakah. Semuanya mau diambil, semuanya mau mendapatkan hasil, padahal di dalam uang itu ada kandungan pertemanan, ada kandungan sosial, ada kandungan charity, ada kandungan kemanusiaan. Ketika kita memiliki uang, jangan hanya berpikir untuk yang sifatnya pemenuhan